Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat, eh, dimanapun Anda berada hari ini, seperti yang telah disebarkan atau di-share lewat flyer-flyer atau brosur atau eh, lewat media sosial yang lainnya bahwa hari ini kita dari Pondok Tarjim akan mengadakan semacam kajian atau halakoh, kalau kita sebut kumpulan lah, itu kumpulan yang sifatnya online via Zoom. Meskipun demikian, mudah-mudahan kumpulan kita ini menjadi wasilah untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Ia berikan kepada kita untuk bisa berkumpul dalam saat dan waktu malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat Isya. Langsung ke pembahasan yang akan kita bahas malam ini, yaitu strategi dalam mengenal kalimat atau strategi mengenal kata dalam bahasa Arab. Nah, yang menjadi perbincangan hari ini kita bahwa kata dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia yang diistilahkan dalam bahasa Arab adalah kalimah, kalimatun, begitu. Nah, kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Nah, yang menarik di sini adalah kata yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Nah, seakan-akan kebalik gitu. Kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kumpulan kata, sedangkan kalimat dalam bahasa Arab adalah kumpulan dari beberapa huruf, yaitu huruf hijaiyah, begitu. Itu kata dalam bahasa Arab, yaitu disebut dengan kalimatun atau kalimah. Atau secara bahasanya atau secara kamus ini etimologi kalimah adalah lafdun wahidah atau au majmu'atu alfadin dalatun ala makna. Jadi merupakan kumpulan dari huruf-huruf hijaiyah yang membentuk suatu makna, maka itu disebut dengan kalimah atau kata. Nah, jangan sampai kebalik bahwa kalimat kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Terus kalimat dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab apa? Nah, ini ada macamnya, tetapi yang populer di kalangan ilmu nahwu, ulama nahwu atau ulama nuhat disebutnya, yaitu kalam. Kalimat dalam bahasa Indonesia maka disebut kalam dalam bahasa Arab, gitu. Nah, kata dalam bahasa Indonesia atau kalimah dalam bahasa Arab disebut
kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk sebuah makna tadi. Hurufnya huruf apa? Huruf hijaiyah. Atau secara istilah nih, secara istilah ulama nahwu, baik dalam yang saya ambil referensinya yaitu dalam Syarah Qatrun Nada karangan Ibnu Hisham yang disyarahi oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, bahwa kata itu adalah atau kalimat adalah al-lafdul mufradu ad-dalu ala makna. Jadi kata tunggal yang menunjukkan terhadap makna. Nah, jadi kata itu adalah kata tunggal yang menunjukkan terhadap makna dan memiliki makna. Contoh nih, seperti buku. Buku dalam bahasa Arab disebut kitabun. Kitabun itu merupakan kata atau dalam bahasa Arab disebut kalimah. Begitupun dengan dan misalnya. Itu juga disebut dengan kata. Kata itu satu satuan yang memiliki makna. Itu yang kita ketahui atau yang masuk ke dalam rumpun bahasa Arab, bagian daripada bahasa Arab. Tetapi yang menarik dan catatan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, penyarah Qatrun Nada, bahwa kalimat itu biasanya dalam bahasa tutlaku al kalimat fil lughah alal jumlah al mufidah. Maksud kalimat itu biasanya adalah jumlah yang memiliki makna dari eh, jumlahan kata. Berbeda dengan yang masuk ke dalam rumpun bahasa. Jadi gini, yang masuk ke dalam rumpun bahasa Arab atau yang masuk ke dalam materi yang dibahas dalam pembelajaran nahwu, kata itu adalah satu satuan atau kumpulan daripada huruf. Tetapi terkadang makna yang digunakan di dalam literatur bahwa kalimat itu biasanya mengandung makna beberapa kata gitu. Jadi sesuai dengan kalimat yang dipahami oleh kita. Nah, seperti dalam contoh Al-Qur'an ya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, Allah berfirman, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Nah, kalimat di sana bukan satu kata maksudnya, tetapi kalimat di sana adalah kata-kata, ungkapan-ungkapan. Atau di dalam ayat lain, "Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adala." Nah, kalimat di sana itu kata-kata atau kaul, berbeda dengan kalimat yang akan kita kaji hari ini, bahwa kalimat itu adalah satu satuan kata. Nah, strategi untuk memahami, oh ini kalimat apa, ini kalimat dalam bahasa Arab itu apa aja kalimatnya. Nah, maka pertama yang harus kita ketahui adalah mengetahui macam-macam kata dalam bahasa Arab, atau kita sebut saja kalimah. Macam-macam kalimah dalam bahasa Arab tadi. Macam-macam kalimah dalam bahasa Arab ada pertama al-ismu atau isim. Yang kedua adalah al-fi'lu. Yang ketiga adalah al-harfu. Slide-nya mohon di ini Pak Fahmi. Nah, pembagian kalimat. Nah, karena ini berbicara tentang strategi, bagaimana kita mengetahui kata-kata dalam bahasa Arab. Maka karena strategi itu seperti yang diungkapkan oleh Porter atau Kendall, bahwa strategi itu merupakan alat untuk kita mengetahui dan mencapai sebuah tujuan yang akan kita tuju, yaitu mengetahui kalimat. Maka kita harus mengetahui pembagian dari kalimah dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab. Pertama dengan mengetahui satu ada al-ismu.
isim. Isim kalau diistilahkan dengan kata benda gitu. Yang kedua adalah fiil atau kata kerja, dan yang ketiga adalah huruf, kata sambung. Nah, tiga komponen ini merupakan pembagian daripada kata dalam bahasa Arab, karena untuk mengetahui berbagai redaksi kata atau kalimat, maka pasti dimulai dari kata itu dulu. Nah, kata dalam bahasa Arab hanya tiga, yaitu isim, kata benda, fiil, kata kerja, dan kedua huruf kata sambung. Selanjutnya ke isim. Yang pertama, komponen dari kata atau untuk mengetahui kata dalam bahasa Arab. Yang pertama, kita harus mengetahui isim atau kata benda dalam bahasa Arab. Kata benda bahasa Arab berbeda dengan yang dimaksud kata benda dalam bahasa Indonesia. Karena bisa saja kata benda tersebut di dalam bahasa Arab dibentuk dari kata kerja begitu. Itulah kompleksitas atau kekayaan bahasa Arab. Nah, yang dimaksud daripada isim atau kata benda yaitu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha ghairi muqtaronin bi zamanin, atau fi nafsiha walam taktarin atau walam tuktaron. Begitulah banyak para ulama mentakrif isim ini, tetapi maknanya sama, yaitu suatu kata yang menunjukkan makna dan tidak terikat dengan waktu. Nah, ini sebagai had atau batasan pembeda antara isim, fi'il, dan huruf. Maka para ulama ahli nahwu memberi takrif atau memberi pengertian, isim itu suatu kata yang menunjukkan makna. Kata, tadi karena kita berbicara tentang kata, nah kemudian lanjut ke kata yang menunjukkan makna. Jadi kata tersebut memiliki makna, seperti contoh tadi kitabun. Kitabun itu kata dan memiliki makna buku. Dan kita memahaminya bahwa bentuk buku yang kita lihat itu adalah jika dibahasa Arabkan menjadi kitabun dan memiliki makna buku, bentuk, dan ininya kelihatan kita. Nah, batasannya adalah tidak terikat dengan waktu. Ini menjadi pembeda karena fi'il juga memiliki makna. Kata dalam fi'il juga memiliki makna, tetapi pembedanya adalah tidak terikat waktu. Buku misalkan, buku tidak memiliki waktu. Sudah buku, sedang buku misalkan, atau bukulah, tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan isim. Selanjutnya ke ciri-ciri isim. Nah, bagaimana kita melihat bahwa ini isim dan ini fi'il atau ini huruf? Nah, dalam bahasa Arab ada semacam rumus, bukan semacam, lebih ke rumus yang mempermudah kita untuk mengetahui pembeda antara fi'il, isim, dan huruf. Nah, di sini saya mencantumkan 4 ciri-ciri isim untuk supaya kita tadi menjadi sebuah strategi mengetahui suatu kata dalam bahasa Arab. Bahwa, oh ini isim, misalkan contohnya kitabun. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa kitabun adalah isim? Atau di dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabu, bahwa Alkitab itu isim. Nah, dengan melihat ciri-ciri yang akan dibahas hari ini, yaitu yang 4, maka sejatinya kita mulai bisa membedakan, oh kata ini adalah isim. Yang pertama, ciri-ciri isim adalah berharokat kasroh. Berharokat kasroh di taknya, di kalimat atau
kata al-baiti. Nah, fil baiti. Nah, fil baiti, al-baiti itu ti-nya kasroh karena itu adalah isim dan fi'il tidak menerima kasroh. Maka al-baiti ini menjadi ciri isim. Kasroh di al-baiti ini menjadi ciri isim. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini kalimat isim, ini kalimat apa, dan sebagainya. Bahkan para pemula pun sudah mulai bisa membedakan. Oh, ini kalimatnya apa, isim atau fi'il atau huruf, maka bisa dilihat dari ciri-cirinya, salah satunya adalah kasroh. Seperti dalam kata kalimat fil baiti, nah al baiti. Atau misalkan kita ambil contoh dalam Al-Quran, Bismillah, bismi. Nah, ismi ini isim, apa fi'il atau huruf. Dengan melihat harokatnya isminya di akhir kasroh, maka bisa dipastikan bahwa ismi itu adalah isim. Begitu. Selanjutnya, yang kedua adalah berharokat tanwin. Tanwin biasanya di akhir kata. Nah, seperti contoh di slide, wujuhun yauma izin khosyiatun. Nah, itu tanwin-tanwin itu semua merupakan ciri daripada kalimat isim. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini kalimatnya, kalimat tadi. Apa ini isim, apa ini fiil, atau huruf. Nah, yang kedua adalah berakhiran atau berharokat tanwin di akhir. Seperti wujuhun yauma izin. Nah, ini contohnya. Kalau di Quran kita langsung menemukan misalkan di surah Al-Baqarah ayat kedua. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan. Nah, hudan ini isim, apa fi'il, apa huruf. Dengan kata yang berakhiran tanwin maka bisa dipastikan hudan itu merupakan kalimat isim, begitu. Selanjutnya adalah yang ketiga, diawali alif lam. Nah, diawali alif lam itu juga merupakan ciri daripada kalimat isim. Sehingga bisa dipastikan suatu kata dalam bahasa Arab itu isim, maka bisa dilihat dengan ciri-cirinya. Salah satunya atau yang ketiga adalah berawalan al atau berawalan alif lam gitu. Contoh di sini al-kitabu. Al-kitabu ini dipastikan bahwa kitabu ini adalah isim. Sudah jelas ini dalam Al-Quran banyak. Bismillahi, Allah berawalan alif lam. Ar-Rahmani berawalan alif lam. Ar-Rahimi sudah berawalan alif lam. Terus kasroh, sudah dipastikan bahwa itu adalah kalimat isim. Begitu. Dan yang keempat, ciri kalimat isim ini adalah bisa disandarkan dengan kata lainnya atau disebut dalam bahasa Arab itu idhofah. Seperti dalam contoh di sini Kitabul Ustadi, kitab miliknya Ustad begitu. Asalnya yaitu kitab dan al-Ustad. Nah, ketika disandarkan bukunya Ustad, buku dan Ustad disandarkan menjadi bukunya Ustad, maka bisa dipastikan kitab dan al-Ustad itu adalah kalimat isim. Itu ciri-ciri isim atau salah satu daripada pembagian kalimat yaitu isim. Nah, sangat mudah bukan? Insya Allah lah. Meskipun agak cepat ya, agak cepat. Bisa kita ulangi sedikit, kita murojaah saja. Dalam bahasa Arab, kata itu adalah kalimat begitu. Dan
kalimat dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab disebut dengan kalam. Pertama, kata dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab disebut kalimah. Yang kedua, kalimat dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab disebut kalam. Terus kata terbagi menjadi 3 dalam bahasa Arab. Atau kita sebut saja kalimah gitu biar terbiasa. Kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Isim atau kata benda, artinya kata benda, memiliki ciri-ciri tertentu. Yaitu tadi yang 4, pertama berakhiran kasroh, seperti contoh tadi fil baiti. Yang kedua adalah berakhiran tanwin atau berharokat tanwin di akhir, maka dipastikan kalimah tersebut adalah kalimah isim. Dan yang ketiga adalah berawalan alif lam. Contohnya Alkitabu. Dan yang terakhir adalah bisa diidofahkan atau disandarkan dengan kata yang lain, maka bisa dipastikan kalimat tersebut kalimah isim. Maka insya Allah akhi atau akhwat yang para hadirin wal hadirat di sini mulai bisa membedakan, oh kalimah ini kalimah dalam bahasa Arab. Ketika kita mengaji Quran, maka mulai kita bisa membedakan, oh ini kita menemukan, oh ini kalimatnya kalimat isim atau kata benda begitu. Karena kata benda di dalam Al-Quran itu sangat-sangatlah banyak. Begitupun dengan fi'il, kata kerja. Nah, terus gimana untuk pembahasan kata kerja atau huruf? Nah, insya Allah kami di Pondok Tarjim akan mengadakan pembelajaran singkat lah untuk mengisi liburan. Dan jika para akhi dan ukhti atau hadirin atau hadirat di sini yang memiliki anak dan ingin sekali mempelajari bahasa Arab untuk memperdalam, mempelajari bahasa Arab dasar saja terlebih dahulu, bisa ikut serta di pelatihan atau pembelajaran. Insya Allah dalam seminggu ini kita akan mengkaji atau membalat kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah ini merupakan kitab yang populer ya di kalangan kita para Muslim Indonesia atau para santri dan mahasiswa. Di dalam kitab Jurumiyah adalah teori-teori dasar yang bisa menunjang pembelajaran kita bahasa Arab selengkapnya. Dan insya Allah nanti di-share juga informasi tentang pondok atau pembelajaran seminggu di hari libur sekolah ini, dia ujian akhir sekolah. Nanti di-share informasinya jika belum menerima informasi tersebut untuk mempelajari lebih lanjut. Pas itu ngapain yang pakai celana dulu? Ya Pak, mangga. Pak. Oh, ya. Dan insya Allah bagi yang udah menyimak dari awal atau yang udah mulai paham, nanti ada kita sediakan latihan-latihannya di grup, dikirim oleh tim kami, latihan-latihan bahasa Arab untuk progres bahasa Arab kita ini bagaimana gitu.
sebagai itu. Khususnya bagi pemula yang mulai mempelajari bahasa Arab. Sini aja. Eh, hadirin hadirat yang hadir di Aku lagi kesempatan malam ini, alhamdulillah kajian singkat kita ini semoga menjadi wasilah seperti yang tadi diucapkan untuk mulai semangat mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Nah, begitu. Begitupun dengan sehari-hari kita tidak terlepas daripada bahasa Arab. Dengan mempelajarinya, insya Allah kita akan mulai bisa khusyuk dalam beribadah. Kita bisa mulai memahami Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Mungkin dicukupkan sekian malam ini. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Dan insya Allah pembelajaran ini bisa kita lanjutkan karena atau apa? Ya, setiap Senin dan Kamis Ngaran apa pokoknya itu teh mereka bisa kita jabat belajar dosen mau nahwu atau sorof insya Allah. pas di tengah jalan dicegat isi semuanya nyerang pada bawa pasukan padahal mah Sayyidina Husain bawa keluarga. Mungkin sekian dari kami. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Senin Kamis telat pohon. Mangga kepada peserta silahkan